Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga keadaan kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan semoga bahagia selalu. Amin, ya rabbal alamin. Nah teman-teman, gak berasa banget di hari ini, hari Jumat, hari yang penuh berkah, menjadi hari terakhir untuk kita semua di bulan Desember ini, sekaligus di tahun 2021 ini. Karena nanti malam, beberapa jam lagi kita akan memasuki malam pergantian tahun menjadi tahun 2021. Tahun 2022. Nah, ngomong-ngomong pergantian tahun, semoga tahun depan menjadi tahun yang jauh lebih baik untuk kita semua dalam banyak hal, dalam kesehatan, dalam diri kita. Semoga kita menjadi manusia yang jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Begitu juga dalam hal finansial, dalam hal keuangan. Semoga finansial kita, keuangan kita bisa jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga mimpi kita, dreams kita, goals kita yang pernah kita buat di akhir tahun 2020 kemarin atau di awal tahun 2021 kemarin tapi belum tercapai di tahun ini, semoga tahun 2002 nanti bisa tercapai ya Mams ya. Dan semoga resolusi baru yang kita buat untuk tahun 2022 nanti pun bisa kita wujudkan. Nah, ngomongin masalah resolusi, teman-teman gimana? Udah pada punya resolusi belum nih untuk tahun depan? Aku rasa udah ya. Kebanyakan udah, pasti pada punya resolusi, punya dreams, punya goals yang ingin sekali dicapai di tahun 2022 nanti. Aku ada beberapa resolusi yang aku buat di tahun 2000 untuk tahun 2002 nanti. Salah satunya tentang finansial, tentang keuangan. Ini menjadi resolusi aku di tahun 2022 nanti. Yang bisa aku sharing ke teman-teman semua. Karena kalau aku share semua apa sih yang menjadi resolusi aku di tahun 2022 nanti tuh banyak banget, Mams. Nggak mungkin cukup 1 atau 2 video. Jadi aku yang bisa aku share ke teman-teman ini yang tentang finansial aja atau tentang keuangan aja ya teman-teman. Tapi mohon maaf sebelumnya, jangan salfok sama tulisan goals aku yang kurang huruf S. Nanti aku akan revisi di akhir. Ini aku lupa tambahin huruf S-nya di kata goals-nya. Nah, balik lagi ke video. Jadi, financial ini kita tuh pasti banyak banget harapan kan, Mams. Kepengen banget financial kita tuh bisa jauh lebih baik dibandingkan tahun berikutnya. Dan untuk mencapai keuangan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya itu pasti kita harus melakukan perubahan kan, untuk mengelola keuangan kita. Contohnya, aku udah merasakan sendiri ada perubahan yang cukup signifikan masalah keuangan aku setelah aku melakukan budgeting keuangan. Aku merasakan sendiri keuangan aku yang tadinya amburadul, tapi semenjak aku bikin budgeting itu tuh alhamdulillah sudah lebih baik lah Mams gitu. Yang tadinya aku nggak bisa punya tabungan menjadi punya tabungan. Tapi nggak cukup hanya itu aja, aku masih punya mimpi yang besar, mimpi yang ingin sekali aku capai di tahun ini. Maka dari itu aku bikin resolusi, aku bikin target apa aja yang harus aku lakukan untuk mewujudkan mimpi-mimpi aku itu. Untuk mewujudkan mimpi kita itu, kita nggak bisa cuma usaha aja, harus lebih banyak doa juga, harus memperbanyak ibadah juga, mendekatkan diri kepada Allah, karena segala sesuatu yang terjadi pada diri kita tuh atas kehendak Allah, atas izin Allah juga ya kan. Nah, aku juga harus bisa lebih rajin ini dalam hal urus anak, urus suami, lebih produktif ya, jangan rebahan dulu gitu. Karena kalau kita mau mewujudkan mimpi kita itu kita harus bangun, nggak bisa tidur aja kan. Harus gimana mau mimpi kita diwujudkan kalau kita tuh cuma tiduran aja. Kalau tidur terus, rebahan terus, nanti kita cuma bisa mimpi, nggak bisa mewujudkannya. Dan kita juga harus bisa pintar-pintar mengatur waktu, membagi waktu antara usaha untuk mewujudkan mimpi, tapi kita juga harus tetap menjalani kodrat kita sebagai ibu rumah tangga, harus tetap bisa urus anak, urus suami, urus rumah gitu-gitu ya manusia. Nah, gak cuma hal itu, aku pun untuk mewujudkan mimpi aku tuh banyak
usaha yang harus aku jalani. Terutama aku sebagai ibu rumah tangga yang memang kesehariannya itu di rumah aja, tapi tidak menutup kemungkinan kita tuh bisa punya mimpi, bisa mewujudkan mimpi kita gitu kan. Mimpi-mimpi aku nih besar juga, lumayan besar. Makanya ini aku harus punya usaha yang lebih. Salah satunya masalah keuangan gitu ya. Untuk mewujudkan itu semua aku mau memanfaatkan sosial media yang aku punya, karena kan di sini aku hanya bisa menggunakan itu aja biar aku bisa tetap produktif, biar tetap bisa usaha tanpa meninggalkan anak-anak aku gitu. Makanya aku mau memanfaatkan sosial media yang aku punya, seperti YouTube ini mau aku lebih kembangkan, terus affiliate, terus Instagram, terus ada juga TikTok. Insya Allah tahun depan aku mau mencoba bermain di TikTok. Jujur aku belum pernah sama sekali download TikTok, aku nggak sama sekali tahu gimana sih TikTok itu, tapi banyak hal positif yang aku tahu tentang TikTok. Salah satunya bisa memanfaatkan TikTok untuk mendapatkan penghasilan juga. Jadi aku mau mencoba hal baru nanti di TikTok itu. Dan aku pun sebenarnya udah punya usaha sampingan, usaha kecil-kecilan gitu, jualan online shop. Jadi aku mau lebih mengembangkan itu, lebih rajin lagi jualannya untuk mendapatkan penghasilan tambahan ini. Karena seperti yang tadi aku bilang, sebagai ibu rumah tangga yang cuma sehariannya di rumah aja pun kita sebenarnya bisa mempunyai penghasilan. Asalkan kita mau bergerak, asalkan kita mau bangun dari tidur kita, asalkan kita mau mewujudkan mimpi-mimpi kita itu. Jadi aku mau ajak teman-teman semua, hayo kita bangun, hayo kita wujudkan mimpi-mimpi yang telah kita buat itu. Nah, sekarang langsung aja aku mau kasih tahu teman-teman semua apa aja yang menjadi resolusi aku untuk tahun depan masalah finansial ini. Masalah keuangan ini apa aja sih yang ingin sekali aku capai di tahun nanti. Ada beberapa yang ingin sekali aku capai. Salah satunya aku ingin sekali ganti handphone. Handphone di sini aku pengen sekali ganti karena handphone aku ini memang umurnya udah cukup lama. Udah 5 tahun handphone aku ini umurnya. Udah lama banget, udah banyak sekali masalahnya. Aku bukan tipe orang yang senang gonta-ganti handphone gitu. Kalau memang gak urgent banget, emang udah masih bisa dipakai, akan aku pakai terus. Tapi kayaknya handphone aku ini memang harus sudah diganti, karena kan aku mau bermain sosial media pun harus menggunakan handphone gitu ya maksudnya. Tapi aku kadang ada keterbatasan gitu sih masalah handphone, karena handphone aku udah super lemot gitu. Jadi memang harus segera diganti sih. Makanya ini aku challenge sih, mau tahun ini insya Allah mau ganti handphone, mau lebih banyak nabung biar bisa ganti handphone baru. Nah, selanjutnya yang ingin aku capai di tahun 2002 nanti adalah aku pengen sekali bikin challenge nabung, bikin sinking fund. Teman-teman udah banyak sekali yang share tentang sinking fund dan aku terinspirasi dan termotivasi sekali untuk bikin itu. Karena jujur aku tuh masih juga kepengen punya ini, punya itu gitu ya Mams. Tapi untuk beli-beli hal kayak gitu tuh harus nabung dulu. Jadi ini aku mau mulai bikin challenge nabung di awal tahun nanti. Berikutnya, aku juga mau di tahun nanti sinking fund yang udah aku jalani untuk pendidikan anak-anakku tuh tercapai atau terkumpul gitu ya Mam. Karena aku alhamdulillah udah punya sinking fund sedikit untuk anak-anakku masuk TK nanti. Aku berharap dana pendidikan anak-anak aku tuh tahun ini terkumpul gitu Mam. Insya Allah tahun berikutnya tahun 2023 anak aku masuk TK. Jadi aku udah mulai nabung dan aku berharap tabungannya tuh tahun ini terkumpul gitu. Kenapa sih aku bikin dana pendidikan anak tuh dari sejauh mungkin, dari sedini mungkin? Karena yang tadi aku bilang, segala sesuatu bagi aku tuh harus direncanakan dari jauh gitu Mam, biar nanti pas anak aku masuk TK tuh nggak berasa banget harus mengeluarkan uang besar gitu untuk bayar uang masuk sekolahnya. Nah, berikutnya aku juga kepengen sekali bisa bikin atau makeover rumah, home decor gitu. Pengen sekali bisa ngedekor kamar. Jadi intinya aku tuh
punya kamar 2, Mams. Kamar yang di depan itu aku jadikan tempat penyimpanan baju-baju dan lain-lain gitu. Rencananya aku pengen pindah ke kamar depan, tapi harus ada sedikit yang di makeover. Aku bikin challenge sih untuk bisa bikin makeover kamar depan. Terus lantai pun rumahku kan lantainya tuh udah pada retak-retak itu keramiknya, dan aku kepengen sekali ganti keramiknya itu, sama aku mau memperbaiki laundry room aku. Nah, untuk berikutnya, goals berikutnya aku kepengen sekali bisa renovasi atap rumah. Atap rumahku ini udah bocor parah, merah banget. Makanya ini jadi salah satu goals kita yang ingin sekali kita capai. Kita harus punya dana untuk renovasi atap, karena biar lebih aman gitu ya, Mams. Karena kan kalau rumahnya bocor-bocor terus agak ngeri ya, takutnya plafonnya jebol terus nimbalin anak-anak atau nimbalin kita gitu, karena agak bahaya. Makanya ini kita harus nabung lebih ekstra, bekerja lebih ekstra biar bisa cepet mengumpulkan uang untuk bisa renovasi atap, karena biayanya pun nggak murah, lumayan besar sekali gitu, besar banget malah. Tapi nggak apa-apa, harus tetap semangat, harus tetap yakin, pasti ada jalannya, pasti Allah akan memberikan rezekinya biar kita bisa mencapai mendapatkan yang kita butuhkan dan kita inginkan gitu. Amin ya rabbal alamin. Nah, goals berikutnya, ini goals terakhir. Sebenarnya masih banyak goals sih yang kepengen banget kita capai, tapi jangan terlalu muluk-muluk gitu. Ini ya kalau baru rencana ya, Mams ya. Kita kepengen sekali punya kendaraan roda 4, pengen sekali punya mobil, bukan semata-mata untuk gaya-gayaan aja sih sebenarnya. Kita kepengen banget punya ini, terutama biar kalau kita pergi sama anak-anak, kalau hujan, anak-anak gak kehujanan, kalau panas, anak-anak gak kepanasan, dan biar kita bisa silaturahmi dengan saudara-saudara kita yang jauh, yang mungkin sulit kita capai menggunakan motor gitu. Karena kalau pakai transportasi umum pun sekarang ini kayaknya lagi agak sulit ya, karena kan masih COVID ya. Jadi agak-agak sulit gitu untuk menggunakan transportasi umum. Jadi bismillah, kepengen sekali punya mobil biar bisa tadi yang aku bilang, silaturahmi dengan saudara-saudara kita yang jauh rumahnya. Udah, aku rasa udah cukup ini aja goals atau mimpi kita yang ingin sekali kita capai di tahun ini. Bismillah, doakan ya, mau semoga bisa terwujud, bisa tercapai di tahun 2022 ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, aku rasa cukup sekian yang bisa aku share. Semoga apa yang aku sharing ke teman-teman semua ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Dan aku juga mau ajak teman-teman semua, ayo kita semangat, kita bangun, dan kita harus mewujudkan mimpi-mimpi kita di tahun ini. Sekian dulu video dari aku, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.